Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang akuntansi utang jangka panjang, utang hipotek. Kami terdiri dari Pierre Moses, NPM 160, Serlimer Setiawati, NPM 161, Syafa Saparis, NPM 169, Shirley Pratiwi, NPM 183, Dede Sela, NPM 187, Gladys Fitram, NPM 193, Salsabila, NPM 195. Next. Kewajiban utang. Kewajiban atau utang adalah pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi sebelumnya. Umumnya berupa uang atau penyerahan produk pada waktu yang telah disepakati bersama. Contoh, diterima uang, barang atau jasa, atau diakuinya suatu biaya atau kerugian. Utang jangka panjang adalah utang yang pelunasannya akan dilakukan lebih dari 1 tahun atau akan dilunasi dari sumber-sumber yang bukan kelompok aktiva lancar. Utang hipotek adalah suatu pinjaman jangka panjang yang diberikan dengan penyerahan jaminan berupa aktiva tetap yang disepakati dalam perjanjian tertulis dengan akta notaris, di mana dalam perjanjian tersebut mencantumkan nominal pinjaman, tingkat suku bunga, jangka waktu, jumlah angsuran, dan jaminan yang diserahkan secara terperinci. Keuntungan dan kerugian utang hipotek. Keuntungannya yang pertama, mengurangi beban pajak. Keuntungan ini umumnya dirasakan oleh peminjam yang berstatus sebagai badan hukum atau usaha alias perusahaan. Yang kedua, kreditur tidak memiliki hak untuk mengintervensi internal perusahaan. Utang hipotek melahirkan hubungan antara perusahaan sebagai pihak peminjam dengan bank atau pihak lain sebagai pihak yang memberi pinjaman. Konsekuensinya, perusahaan menyerahkan aset tidak bergerak berupa sertifikat tanah, gedung, atau gudang yang dimilikinya kepada bank atau pihak lain sebagai jaminan. Yang ketiga, tetap bisa memanfaatkan jaminan. Utang hipotek disertai dengan penyerahan aset tidak bergerak sebagai jaminan. Meski demikian, perusahaan tetap bisa memanfaatkan aset yang dijaminkan tersebut. Kerugiannya yang pertama, biaya yang mahal. Biaya yang ditimbulkan oleh utang hipotek ini tergolong mahal, mulai dari biaya administrasi, notaris, premi asuransi, hingga appraisal yakni penilaian aset tetap yang akan dijaminkan. Yang kedua, pembatasan penggunaan aset yang dijaminkan. Perusahaan sebagai peminjam hipotek memang bisa memanfaatkan aset tetap yang dijaminkan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya jenis hipotek. 1. Tingkat bunga tetap hipotek. Biasanya suku bunga disepakati saat menutup pembelian dan tersedia dalam waktu sampai 30 tahun dengan pinjaman lebih lama. Cicilan per bulan jadi lebih terjangkau. 2. Hipotek dan tingkat penyesuaian atau ARM. Jenis 1 ini mendefinisikan bahwa mortgage adalah suku bunga yang dibayarkan dapat dinaikkan atau diturunkan secara berkala ketika terjadi perubahan suku bunga. 3. Hipotek balon. Biasanya pembayaran pertama lebih rendah hingga akhirnya tumbuh menjadi seperti balon yang membesar. Biasanya ditunjukkan bagi pembeli dengan pendapatan lebih tinggi menjelang periode pinjaman berakhir. Sifat dan ciri-ciri utang hipotek. 1. Absolut. Hipotek bersifat absolut yang artinya sebuah hak yang tetap bisa dipertahankan terhadap tuntutan siapapun. 2. Droit de suite atau Zakgefalt. Ciri khas ini diartikan sebagai hak yang didapatkan tergantung dari di tangan siapa benda tersebut berada. 3. Droit de préférence. Seseorang memiliki hak untuk dipenuhi piutangnya di antara orang yang memiliki piutang terhadap properti lain. Nah, disinilah hak atas jaminan kebendaan tidak berkaitan dengan penyitaan barang. Yang keempat, assured. Hipotek merupakan jenis kesepakatan tambahan yang eksistensinya tergantung dari perjanjian pokok utang piutang yang dilakukan. Yang kelima, on the bar. Hipotek tidak dapat dipisah-pisah karena instrumen ini berada di atas seluruh benda yang dijadikan objek hipotek. Artinya, hak hipotek tidak terhapus dengan cara dibayarkannya sebagian utang. Yang keenam, hak pelunasan utang. Perlu diketahui bahwa hipotek hanya mengandung hak untuk pelunasan utang saja. Artinya tidak ada hak kepemilikan atas benda.
Namun jika dibuat kesepakatan, kreditur berhak menjadikan benda jaminan sebagai sitaannya. Hal ini terjadi jika debitur lalai dalam membayar hipotek. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan utang hipotek adalah yang pertama, mengadakan perjanjian utang piutang, yang kedua, benda yang dijadikan jaminan hutang adalah benda tak bergerak. Apabila dua syarat utama di atas sudah terpenuhi, langkah selanjutnya adalah membuat perjanjian tertulis hipotek. Hal ini dilakukan di hadapan para pejabat yang memiliki hak pembuatan akta tanah atau dikenal sebagai PPAT. Tahap ini dihadiri oleh kreditur, debitur, dan 2 orang saksi yang sah. Adapun saksi biasanya adalah kepala desa setempat di mana tanah yang dijadikan objek hipotek tersebut berada. Setelah itu, akta yang sudah dibuat didaftarkan pada pendaftaran tanah di kantor agraria setempat. Selanjutnya, objek hipotek. Yang pertama, benda-benda tak bergerak beserta segala kelengkapannya yang dapat dipindah tangankan. Kedua, hak pakai atas suatu benda beserta segala kelengkapannya. Ketiga, hak numpang karang dan hak usaha. 4. Bunga tanah yang dibayarkan dengan uang maupun yang dibayarkan dengan hasil tanah. 5. Bunga seperti semula. Dan yang keenam, pasar yang diakui oleh pemerintah beserta hak-hak asli yang melekat padanya. Selanjutnya, dalam hipotek, yang pertama ada asas publis, yaitu pada asas ini, instrumen utang ini harus terlebih dahulu didaftarkan oleh register umum. Itu artinya harus ada pihak ketiga yang mengetahui tentang instrumen utama. Sementara itu, akta resmi dari instrumen utang ini harus didaftarkan pada sesi pendaftaran tanah. Yang kedua, ada asas spesial, yaitu hipotek dalam asas ini hanya bisa dibuat untuk beberapa benda tertentu saja. Benda tersebut harus terikat sebagai tanggungan, seperti benda yang mempunyai bentuk, letaknya sudah jelas, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada asas Undel-Barrheit. Pada saat ini instrumen utang ini sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Itu artinya instrumen utang akan mengarah ke seluruh objek yang akan dihipotekan. Walaupun utang tersebut memang sudah dibayar secara sebagian, tapi hal tersebut tetap tidak bisa mengurangi tanggungan dari hipotek. Selanjutnya contoh soal. Tanggal 1 Agustus 2020, PT Maju melakukan pinjaman hipotek sebesar 20 juta kepada Bank ABC. Biaya administrasi untuk penarikan pinjaman tersebut adalah 1 juta. Pinjaman akan diangsur setiap 6 bulan sekali dengan bunga 15 per tahun dan jangka waktu pelunasan 20 bulan. Berdasarkan transaksi di atas, catatlah jurnal pinjaman hipotek, jurnal pada saat membayar angsuran utang hipotek, dan jurnal penyesuaian utang hipotek. Jurnal pinjaman hipotek. Kas 19 juta, biaya administrasi 1 juta, pada utang hipotek 20 juta. Nah, jurnal pada saat membayar utang hipotek. Bunga sama dengan 15% kali 6 per 12 kali 20 juta, sama dengan 1.500.000. Utang hipotek sama dengan 20 juta bagi 20, sama dengan 1 juta per bulan. Maka untuk 6 bulan adalah 6 kali 1 juta, sama dengan 6 juta. Jurnalnya, utang hipotek 6 juta, bunga 1.500.000 pada kas 7.500.000. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Tadi diketahui bunganya adalah 15% per tahun, dikali 20 juta, sama dengan 3 juta per tahun. Kemudian kita hitung bunga berjalan. Karena tadi mulai peminjaman 1 Agustus, sehingga ada 5 bulan. Jadi 3 juta dibagi 12 dikali 5. Hasilnya 1.250.000. Jurnal penyesuaiannya, beban bunga 1.250.000 pada utang bunga 1.250.000. Untuk jurnal pembalik cukup dibalik saja, yaitu utang bunga 1.250.000 pada beban bunga 1.250.000. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.